Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatan li lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat selalu? Semoga teman-teman selalu semangat dalam kehidupan di muka bumi ini. Baik, 29 September 2025 ini ya, minus 2 kita menghabiskan di bulan September ini. Masya Allah, tabarakallah, sudah 29. Aku buat Allah selalu melindungi aku dan melindungi kita semua dan teman-teman ya. Mari sama-sama kita tentang manfaat Al-Fatihah. Perempuan, mari sama-sama hijrah mengikuti langkah-langkah seorang mulia yang cantik, cerdas, bijaksana, dan seorang ibu guru terfirat sepanjang abad. Siapa lagi kalau bukan Ummu Aisyah radhiyallahu anha. Baik teman-teman, langsung kita bahas ya. Al-Fatihah itu pembuka teman-teman, memiliki kedudukan yang sangat agung dan mengandung berbagai manfaat serta keutamaan yang luar biasa dalam Islam. Berikut ada beberapa manfaat utama Al-Fatihah beserta dalil yang mendukungnya. Langsung aja kita bahas. Yang pertama, rukun utama dalam sholat. Tidak sah sholatnya tanpa Al-Fatihah. Jadi ketika kita sholat ya teman-teman, itu kita wajib membaca Al-Fatihah. Jadi kalau subuh pasti 2, apalagi ditambah dengan yang perintilan-perintilan yang lain, pasti kita ada membaca Al-Fatihah. Nah, pasti kita wajib setiap hari membaca Al-Fatihah. Jadi kita sama-sama yuk bahas tentang Al-Fatihah itu apa. Jadi yang pertama dari rukun utama dalam sholat ya. Ada hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang diriwayatkan dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anha ya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, artinya tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab Al-Fatihah. Ya, yang kedua teman-teman, surah paling agung dan induk Al-Quran atau Ummul Quran. Jadi Al-Fatihah dikenal dengan Ummul Quran. Jadi bukan hanya Ummul Mukminin, tapi di dalam surah juga ada Ummul Quran, induk Al-Quran ya teman-teman. Dan Asbabul Matsani, 7 ayat yang diulang-ulang, menunjukkan bahwa ialah surat yang paling mulia dan mengandung ringkasan dari seluruh makna Al-Quran. Jadi teman-teman, ini Al-Quran teman-teman ya, ini Al-Quran teman-teman, ini Al-Quran ya, seluruh Al-Quran. Jadi Al-Fatihah itu hanya ada di surah satu lembar ini. Jadi betapa pentingnya Al-Quran satu buku ini yang paling mulia, yang paling ringkasannya dalam seluruhnya yaitu di Al-Fatihah teman-teman. Ya teman-teman, lanjut di dalam dalilnya yaitu dari Asbabul Matsani. Allah subhanahu ta'ala berfirman, artinya, dan sesungguhnya kami telah berikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Hadis surah Al-Hijr ayat 87. Para ulama menafsirkan sabban minal matsani, 7 ayat diulang-ulang dalam ayat ini adalah surah Al-Fatihah. Masya Allah, tabarakallah. Kemudian dari Ummul Quran dan surah paling agung, Rasulullah SAW bersabda, artinya surah Alhamdulillahirabbil alamin, Al-Fatihah adalah Ummul Quran, Ummul Kitab, dan Asbabul Matsani, 7 ayat yang diulang-ulang. Hadis riwayat Abu Daud sahih. Jadi teman-teman, semoga kita sering ini kita memahami apa sih manfaat dari Al-Fatihah itu teman-teman. Yang ketiga, sarana munajat dan dikabulkan permintaan. Al-Fatihah adalah dialog munajat antara seorang hamba dengan Allah.
setiap ayat dibaca oleh hambanya, dan pada akhirnya Allah akan apa yang hambanya minta, yaitu hidayah dan petunjuk di ayat terakhir. Dalil pendukung ya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Allah Taala berfirman, aku membagi sholat yakni Al-Fatihah antara aku dan hambaku. Dua bagi hambaku apa yang ia minta. Dalam hadis tersebut dijelaskan hamba membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Allah menjawab, hambaku telah memujiku. Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin telah memujiku. Ketika ayat iya, ketika di iya karena berdua iya karena selain ini tidak lupa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yaitu penyembuhan syifa atau ruqyah. Jadi teman-teman, Al-Fatihah juga memiliki manfaat sebagai penyembuh syifa dari penyakit hati seperti kesesatan, riya, kesombongan, fisik, serta sebagai bacaan ruqyah pengobatan dalam ayat Al-Quran. Jadi terdapat kisah dari Abu Sa'id Khudri radhiyallahu anhu, sekelompok sahabat bersemangat menggunakan surah Al-Fatihah sebagai ruqyah teman-teman. Jadi untuk mengobati pemimpin suatu kaum yang tersengat kalajengking, dan orang tersebut sembuh teman-teman. Setelah menceritakan hal itu kepada Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, dari mana engkau tahu bahwa Al-Fatihah itu adalah ruqyah, bacaan penyembuh? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Penjelasan ini mengukuhkan bahwa Al-Fatihah adalah ayat yang memiliki kekuatan penyembuh. Jadi teman-teman, cerita sedikit ya, ada orang terdekat saya ya, memiliki kegelisahan atau excited ya teman-teman, punya penyakit kegelisahan dalam diri. Jadi dia pernah satu kali tanya sama seorang ustadz, sama seorang guru ya, tuan guru kami, yang mana dia bertanya, ya ustadz, buatkanlah kami doa yang mudah tapi bisa menghilangkan rasa dengki, rasa enggak enak hati, rasa serba salah, dan rasa enggak puas diri terhadap rezeki yang diberikan Allah. Jadi dikasihlah amalan, yaitu amalan membaca Al-Fatihah ya teman-teman. Kemudian Al-Fatihah itu untuk diri sendiri. Jadi kita baca dulu, misalnya ini, mudahkanlah setiap hari ya Allah, bismillahirrahmanirrahim, aku doakan. Jadi teman-teman gini, bismillahirrahmanirrahim, letak tangan kita di dada ya, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, dengan wasilah Al-Fatihah ini berikanlah aku keikhlasan hati, membuat aku tidak iri dan dengki, membuatkan aku jadi paham terhadap ilmu-ilmumu. Kemudian kita membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Sambil kita meresapi Al-Fatihah itu untuk hati kita teman-teman. Sekalian kita tepuk-tepuk, kamu kuat, kamu hebat, kamu bisa menjalani, dan kamu bisa ikhlas dengan apa yang ada di hatimu. Lulus kemudian bismillah, alhamdulillah gitu teman-teman. Itu yang diajarin oleh tuan guru kami, dan alhamdulillah penyakit teman saya itu berkurang, dan sampai saat ini sudah tidak punya penyakit seperti yang dia katakan kepada tuan guru. Masya Allah, tabarakallah. Semoga kita bisa menerapkan surah Al-Fatihah dalam kehidupan kita. Jadi manfaat surah Al-Fatihah teman-teman tidak hanya mencakup fondasi, tapi juga
mencakup segala tauhid, ibadah, permohonan, dan pengobatan dalam diri. Dalam kehidupan seorang muslim, membacanya bukan sekadar ritual, tetapi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, mohon petunjuk dan mencari kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, di tanggal 29 September ya untuk hatiku, untuk selalu niatkan dengan lurus ya, luar biasa. Bukan karena hal lain, tapi aku fokuskan, aku hanya melakukan ini karena berharap ridho Allah Nabi. Untuk para laki-laki, semoga kita menjadi para insan-insan yang selalu berusaha menjadi pribadi yang lebih baik, dan di akhir kelak nanti kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW dengan mencintai para ummul mukminin atau para sahabat. Akhirul kalam, saya sampaikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.